Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Hasan Bisri selaku penguji dan yang saya hormati peserta ujian tesis yaitu Abu Huzaifah peserta ujian tesis yaitu Bapak Suprasojo ya dengan NIM 3020226 dengan tesis yang berjudul Strategi dan Peran Guru Agama Islam dalam Membentuk Karakter dan Akhlak Siswa SMS Swasta Daerah Kabupaten Asahan. Judulnya diajukan pada tesis di program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Serdil Pala Bogor. Dalam ujian tesis ini ya nanti silakan Bapak Suprasojo untuk mempresentasikan secara singkat jelas terkait dengan tesis yang akan diujikan pada saat ini, dan kemudian juga nanti akan ada hal-hal yang dikaitkan terkait dengan pertanyaan. Oleh karena itu sidang ini akan dimulai. Sebelum dimulai ini Bapak Rizky Mustaqim ini sebagai apa? Bapak Rizky? Ya Pak. Bapak Rizky ini ujian yang kedua ya? Iya. Bapak Rizky? Tes. Bapak Rizky Mustaqim Bimandani ini nanti setelah Bapak Suprasojo. Ya nanti saya izin dulu nanti karena ini tempatnya ujian, jadi Bapak Rizky bisa untuk keluar dulu ya Pak ya? Oh, ya nanti setelah Bapak Abu Huzaifah nanti akan dikabari, maaf namanya Bapak Suprasojo nanti akan setelah disidangkan dulu, nanti Bapak Rizky setelah Bapak Prasojo silakan masuk. Jadi sekarang mungkin waktunya untuk Bapak Suprasojo dan Pak Rizky nanti bisa keluar dulu Pak. Oh, iya Bu, Pak. Ya, izin Pak. Ya. Oke ya Pak, nanti kita saya ulangi lagi ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang tesis atas nama Suprasojo NIM 230020226 dinyatakan dibuka. Silakan kepada Bapak Suprasojo untuk menyampaikan presentasinya terkait dengan tesis. Disilahkan Pak. Kirim apa? Bentar Pak ya, apanya? Ya. Earphone. Bentar Pak, PowerPoint-nya ya. Bisa menampilkan Pak PowerPoint-nya. Ya, kalau Bapak sudah siap untuk presentasi? Iya. Ya, silakan klik di layar Bapak itu ada tanda panah ke atas. Diklik, nanti ada di-share dan dibagikan ke layar. Nanti kita juga akan bisa melihat presentasi Bapak. Tanda panah Pak ya. Mana ya? Bentar, mana tanda panah? Gimana Pak, ada kesulitan nggak? Iya, bentar Pak, untuk masukkan PowerPoint-nya. Di mana kirimnya? Tampilkan teks ya. Ini. Setelan. Nih. Oke. Bentar Pak ya. Kemana ya? Nggak bisa juga. Nggak muncul Pak. Nggak muncul.
Jadi Iya. ini lihat di layar saya Pak ya, di layar saya coba arahkan. Iya, Pak. Nah nanti di layar itu ya, di layar monitor itu ada ini ya, ada tampilan tanda panah ke atas. Nanti kalau ada tanda panah ke atas Bapak klik ya, ada tanda panah ke atas Bapak klik ini, kemudian nanti tampilkan layar dan di-share. Silakan nanti untuk bisa presentasi. Ini saya pakai HP nih, Pak. Oh, pakai handphone. Pakai handphone juga sebenarnya bisa, tapi gini aja. Ya silakan presentasi aja, silakan presentasi aja. Oh gitu. Pakai handphone pun sebenarnya bisa. Tapi kalaupun ada kesulitan, silakan dipresentasikan saja terkait dengan judul ini. Atau saya kirim ke adminnya apa aja, Pak? PowerPoint-nya. Bisa dikirim ke Bu Ida ya, PowerPoint-nya. Oh, iya, Nanti Bu Ida biar kirim ke saya. Ya. Ntar saya kirim dulu, Bu, ya, Pak. Balik. Tapi kalau mahasiswanya tahu lagi Pak. Pulpen aja. Oh. Ya dua ya, satu ya. Sudah dikirim Pak? Udah. Saya kirim sama Bu Parida. Ya, coba saya telepon dulu. Ya, Pak. Assalamualaikum Bu Ida. Presentasinya udah dikirim ya, nanti kirim ke saya ya. Oh iya Pak. Ya. Sebentar. Ya. Udah. Oh, 16 kali ya? Oh iya. Ini namanya warna. Ya Bu, udah masuk Bu. Cuma emailnya belum kebuka. Yang pertama itu Suprasojo, yang kedua baru Ya, sekarang Suprasojo dulu. Oh iya. Saya konfirmasi kelasnya. Pak. Sebentar Pak. Iya, Pak. Siap. Rofi, emang ada nama Rofi? Oh, si Fahmi ya. Fahmi, tua. Iya. Oh. Nah,
Oke ya Pak, dimulai ya. Iya. Pak Prasojo, Suprasojo, saya nanti akan menampilkan yang Bapak kirimkan, ya. Silakan nanti presentasikan. Ini layar saya sudah terlihat belum? Ini bukan Pak Terlihat. presentasinya. Iya, terlihat. Ya, ya silakan kepada Bapak Suprasojo untuk mempresentasikan dalam secara singkat dan tepat ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini ya ini sidang tesis. Anak akan mempresentasikan tentang tesis anak yang berjudul yakni strategi dan peran guru agama Islam dalam membentuk karakter dan akhlak siswa SMP swasta daerah Kabupaten Asahan. Ya. Siswa SMP swasta ya ini SMP daerah Kabupaten Asahan. Jadi latar belakang ini yang pertama yaitu pentingnya pendidikan agama Islam di SMP dan masalah karakter dan akhlak remaja saat ini, peran strategi guru agama Islam, kondisi di SMP swasta daerah Kabupaten Asahan. Jadi latar belakangnya adalah tentang bagaimana ya ini anak-anak peserta didik berkenaan dengan akhlak ya siswa-siswa kita yang di sini. Jadi saya sini di dalam rumusan masalah itu juga ya bagaimana strategi guru agama Islam dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Kemudian apa saja peran guru agama Islam dalam proses tersebut. Kemudian apa faktor pendukung dan penghambatnya. Inilah rumusan masalah. Ya, this is Ana, gitu kan. Kemudian tujuan penelitian. Ya, ini menjelaskan strategi yang digunakan guru. Kemudian menganalisis peran guru agama Islam. Kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Pendidikan agama Islam, ya, PAI, pengertian, tujuan, dan fungsi PAI, kemudian ruang lingkup materi PAI di SMP. Dan karakter akhlak siswa, pengertian karakter menurut para ahli, kemudian akhlak dalam pandangan Islam, kemudian jenis-jenis karakter positif, jujur, tanggung jawab, dan sopan. Burung. Kemudian pentingnya pembentukan karakter, upaya membentuk generasi beradab, akhlak sebagai cerminan iman, kemudian pengaruh pendidikan terhadap moral. Kemudian peran guru FAI, yakni pendidik, pengajar, pembina akhlak, kemudian teladan uswah hasanah, kemudian motivator dan pembimbing spiritual. Kemudian tantangan guru FAI. Yang pertama, perubahan sosial dan budaya. Yang kedua, pengaruh media sosial. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan sarana. Yang keempat, latar belakang siswa yang beragam. Yang kelima, metode pembelajaran yang variatif. Yang keenam, karakter siswa yang kompleks. Yang ketujuh, integrasi nilai Islam dalam zaman modern. Strategi menghadapi tantangan. Ini
Strategi yang pertama, strategi pembelajaran berbasis nilai. Ya. Kemudian penguatan keteladanan. Kemudian program pembiasaan sholat berjamaah tadarus. Kemudian kolaborasi dengan orang tua dan sekolah. Kemudian pemanfaatan teknologi secara bijak. Ya. Pokoknya Metodologi penelitian, jenis kualitatif, ya. deskriptif. Kemudian lokasi SMP swasta Kabupaten Asahan, teknik, observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian analisis, reduksi, display, dan penarikan kesimpulan. Terus yang pertama Hasil penelitian, guru PAI menggunakan pendekatan ceramah, nilai keteladanan, diskusi akhlak, dan kegiatan keagamaan. Peran guru berjalan aktif dan strategis. Kesimpulannya, guru PAI memainkan peran penting dan multifungsi. dua ini ya berarti Strategi yang digunakan bersifat adaptif dan transformatif. kalau Kemudian tantangan dapat diatasi dengan sinergi dan inovasi. Saran, peningkatan pelatihan guru, kemudian dukungan fasilitas pembelajaran PAI, kemudian kolaborasi intensif antara guru, orang tua, dan lingkungan sekolah. jam 13.30. Ucapan terima kasih, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan tesis ini, khususnya dosen pembimbing dan bimbingan dan arahannya, atas bimbingan dan arahannya. Kemudian orang tua dan keluarga atas doa dan motivasinya, pihak sekolah SMP swasta daerah Kisaran Kabupaten Asahan yang telah bersedia menjadi objek penelitian, kemudian rekan dan sahabat atas dukungan moral dan semangatnya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Ya. Demikian. Oke ya, demikian atas presentasinya Pak Suprasojo. Selanjutnya ada penguji satu, saya sendiri dan Pak Dr. Nur Hasan. Selanjutnya disilahkan ke Pak Dr. Hasan Bisri, Pak Dr. Hasan Bisri untuk bisa menyampaikan hal-hal yang perlu diuji dalam tesis ini. Disilahkan Pak. Dibuka Pak, tidak terdengar suaranya Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Edi. Pak Prasodo, terdengar suara saya? Alhamdulillah, Pak Dokter. Halo? Dengar. Ya. Ya, dengar Pak. Pak Prasodo, terdengar suara saya? Waalaikumsalam. Dengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka Pak. Terdengar Dibuka kan suara videonya saya, Pak Suprasojo. Videonya. Ya, artinya dibuka, jangan ditutup kameranya. Oh iya. Gimana? Oke. Ya. Terdengar ya Pak Prasodo suara saya? Dengar Pak. Oke, baik. Yang pertama, ini penelitiannya itu ada kata daerah Kabupaten Asahan. Ya Pak ya. Tapi Iya, Pak. di Iya, Pak. halaman 107 itu ada daerah Kisaran Kabupaten Asahan. Itu yang benar yang mana? Sebenarnya Pak, sekolahnya yaitu SMP swasta daerah. Daerah itu nama sekolah Pak. Oh, nama sekolah. Iya, Kabupaten Asahan. SMP swasta daerah. Swasta Kabupaten daerah. Asahan. Memang daerah apanya namanya? Namanya ya, itu ya. Daerah. Kalau ininya Kisaran itu apa? Kisaran itu kotanya Kisaran. Pak. Kotanya. Kota apa? Kota Kisaran. Ya, ini Kabupaten Asahan. Ada kota Kisaran, ada kecamatan,
ada kabupaten. Itu yang benar yang mana kisaran itu? Kisaran Kecamatan kah? kecamatan. Kecamatan. Iya, Pak. Jadi penelitiannya dilakukan di SMP daerah Kecamatan Kisaran. Iya, Pak. Mm-mm. Lengkap itu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau diperbaiki, bisa di halaman 117-nya yang dihilangkan ya. Kalau mau lengkap ya berarti yang lengkapkan saja di SMP daerah kecamatan ya. Iya. Kisaran. Oh, daerah kecamatan ya. Kisaran Iya ya. kan kisaran kecamatan kan? Mm-mm. Iya. Betul kan? Iya, Pak. Kisaran. Ada berapa SMP di sana yang SMP daerah itu? SMP daerah cuma satu, Pak. Cuma satu. Mm-mm. Itu statusnya negeri apa swasta, Pak? Prasetyo? Statusnya swasta, Pak. Swasta ya. Sekolah swasta. Baik. Jadi itu di daerah SMP daerah ya, nama ya itu ya, nama ya. Nama SMP daerah Nama swasta. SMP ya, SMP daerah Kisaran. Kemudian yang kedua, ini ada strategi dan peran guru agama Islam. Mm-mm. Peran strategi dan peran guru agama Islam. Kemudian Iya, Pak. kalau kita baca lebih dalam itu ternyata guru pendidikan agama Islam. Yang benar yang mana? Guru, Pak, pendidikan iya, guru pendidikan agama Islam, Pak. Kalau Guru ini kan PAI. judulnya guru agama Islam. Ya, Mm-mm. betul kan? Iya, Pak. Yang benar yang mana? Guru pendidikan agama Islam apa guru agama Islam? Guru agama. Oh, kalau di sini pendidikan, Pak. Guru pendidikan. Guru Itu benar pendidikan. Iya, Pak. Yang benar yang mana? Guru agama Islam apa guru pendidikan agama Islam? Guru PAI ya? pendidikan. PAI, Pak. Pendidikan PAI, agama jadi Islam. guru pendidikan agama Islam. Nama pelajaran ya. Ya. Nama Iya, Pak. pelajaran. Iya, Pak. Oke. Nah, pelajaran Jadi agama Islam. ada berapa guru PAI di SMP daerah? Di SMP daerah yang guru PAI-nya cuma satu, Pak. Cuma satu. Satu, Pak. Oke. Ini di apa namanya di bab 3. Coba di bab 3 ya. Bab 3, Pak ya. Bab 3 itu ada subjek penelitian. Iya, Pak. Subjek penelitian. Subjek penelitiannya siapa? Subjek. Ana informannya dari guru, Pak. Informasinya Kepala dari guru sekolah. saja. Guru PAI, kepala sekolah, kemudian siswa. Ya, berarti harus dituliskan. Informannya atau subjek penelitiannya adalah pertama guru. Ya kan, guru PAI. Yang kedua, satu kepala sekolah. Iya, Pak. Ya. Kepala sekolah. Kemudian guru PAI. Iya. Ya kan? Iya, Yang Pak. ketiga, siswa. 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 Mm-mm. Nah, karena di halaman 118 itu ada istilah purposive sampling. Tahu purposive sampling? Sampling. Maksudnya apa? Bentar, Pak ya. Kenapa dituliskan? Oh, sampling, Pak ya. Bentar, ya. Iya. Iya. Kalau mau Sampling. dituliskan lengkap, itu kan hanya guru saja di situ. Berarti kan harus dituliskan juga. Kepala sekolahnya harus dituliskan, ya kan? Kemudian siswanya juga harus ada. Ini kan hanya guru saja yang dituliskan di sini sebagai purposive-nya. Iya. Harus lengkap, Ya. Pak ya. Berarti Ya, respondennya harus lengkap. Respondennya siapa saja yang menjadi sumber data. Iya. Jadi berapa orang yang menjadi sumber data? 3, Pak. 3 orang. Iya, Pak. Siswanya berapa siswanya? Siswanya anak ambil sampel 1, Pak.
Siswanya ada berapa di sana? Di SMP daerah. SMP daerah lebih kurang hampir 30 Pak, sekitar 20-an gitu. Yang anak ambil 30 sampelnya. seluruhnya. Satu kelas. Satu Enggak. kelas aja, Pak. SMP Kelas daerah 9. itu berapa SMP siswanya? Kelas 9, kelas 8, kelas 7. Totalnya berapa? Itulah Pak, anak lupa. Anak ngambil Hah? kelas 9 aja, Pak. Kelas 9. Iya kan sekarang guru PAI itu ngajarnya di kelas berapa? Di kelas 9, Pak. Guru PAI. Guru PAI itu Oh, mengajar di kelas satu berapa? orang. Satu orang tapi dia ngajar semua, Pak. Ngerangkap kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya kan? Dia kan mengajar di seluruh kelas. Oh, yang mana sekarang? Ya, di seluruh kelas. Iya, Pak. Anak ngambil Satu lagi. Strategi dan perannya kan di seluruh kelas. Kan sekolah. Saya punya satu lagi. Iya, Berarti iya, kan iya. harus mewakili. Siswanya harus juga ada di kelas 7, kelas 8, kelas 9 supaya bisa apa? Supaya bisa memberikan informasi di kelasnya. Iya, Pak. Kan namanya di Masya Allah. SMP daerah bukan kelas 9. Ya kan Iya, iya. penelitiannya kan SMP daerah. Bukan SMP kelas daerah. 9. Iya. Jadi Berarti kalau lebih kelas 9, menyeluruh, Pak ya? iya, kan namanya SMP. Jadi harus ada tambahan informan dari siswa. Iya, iya, iya. Oh, Terus yang kedua, ini pengambilan datanya bagaimana? Pengambilan datanya. Datanya. pengambilan datanya, Pak. Iya. Ya. Ini Itu ada tadi lah, observasi partisipan apa maksudnya? observasi Iya, partisipan. ini kan ada nih Ah. observasi partisipan apa maksudnya? Ya, ini peneliti akan terlibat langsung, Pak. Peneliti akan terlibat langsung. Jangan akan, Dalam- kan ini udah dilaksanakan. Kalau akan kan belum. Oh, iya, Ketika mengambil data, kalau observasi partisipasi, apa yang dilakukan Pak Prasojo waktu mengambil data? Mengamati langsung, Pak. Nah, Artinya- kalau mengamati langsung partisipasi bukan. Gimana, Pak? Kalau mengamati langsung itu namanya observasi apa? Partisipasi atau partisipan atau observasi tidak partisipan? Observasi partisipan, Pak. Kalau Mengamati partisipan langsung. kan berarti terlibat. Apa keterlibatan Pak Prasojo ketika ngambil data observasi? Ana dengan menggunakan mengamati langsung aktivitas mereka, kemudian perilaku dan Iya. Kan ini namanya terlibat kan? Sebagai Iya. observer yang terlibat. Karena keterlibatan Pak Prasojo ketika mengobservasi kegiatan pembelajaran apa? Keterlibatannya dalam hal apa? Terlibat apa tidak ketika mengambil data? cuma mengamati aja, Pak. Mengamati, kemudian Berarti bukan iya, namanya bukan observasi partisipasi. Namanya observasi tidak ini aja, non partisipan. Namanya observasi non partisipan. Perbaiki yang halaman 119 tuh. Itu kan disebutnya 119. observasi partisipan. Itu kan maksudnya kan terlibat, ya. Itu terlibat tuh. Non partisipan berarti tidak terlibat. Ya. Berarti non, Pak ya? Iya, non partisipan. Kemudian wawancara mendalam. Wawancara mendalam dengan siapa saja? Non partisipasi. Wawancara Kemudian, Pak? mendalam dengan siapa saja? Wawancara mendalam dengan siapa saja? Ya, wawancara mendalam
akan dilakukan dengan guru agama Islam, Jangan kepala akan. sekolah. Kalau akan belum dilakukan. Ini sudah. Oh ya, astagfirullah. Iya, Sudah dilakukan. iya, wawancara Dilakukan, dilakukan kan? dengan guru, Pak, guru agama Islam, Guru siswa, PAI atau guru agama Islam? guru PAI, Pak. Nah, guru PAI kan? Nah, terus kepala sekolah. Berapa lama kepala sekolah? Itu nggak bisa. Nah, Pindah kelas. Jadi yang kepala sekolah berapa lama? kelas gitu. Jadi ada yang kelas 1, ada yang Maksudnya berapa lama dengan kepala sekolah wawancaranya? Nah, kan ada yang 2C1, 2C2 kan? Wawancaranya dengan kepala sekolah berapa lama? Wawancaranya sekitar 1 jam lebih kurang, Ini Pak. Bentar. Ya, Mas. Di mana? Halo? Sekitar Bentar. lebih kurang 1 jam, Pak. Wawancara. Hasilnya ada nggak hasilnya wawancara dengan kepala sekolah? Hasil wawancara Hasilnya dengan kepala sekolah ada, Pak, insya Allah. ada. Dengan guru? Dengan guru ada. Ada. Karena, Pak, dengan guru PAI-nya kan, Pak? Ada, Pak, insya Allah. Kepala sekolah ada, guru PAI-nya ada. Ada ya? Enggak, datanya ada ya? Datanya ada, ya Pak. datanya ya? Semalam udah. Dengan siswa bukan ada semalam ya. datanya? Pada Dengan waktu itu siswa komunikasi datanya dengan ada? beliau. Halo? Ada, Dengan siswa siswa ada juga. datanya ada? Ada, Pak, insya Allah fotonya. Coba dicek, coba. Untuk menjawab pertanyaan pertama. Untuk menjawab pertanyaan pertama. Dicek katanya. Iya, Apa Pak, versi bentar, Pak. kepala sekolah? Versi kepala sekolah ya. Pak Edi sebentar. Mau ngambil HP, sebentar izin. Pak Edi bisa langsung dulu ya? Pak Edi langsung ya? Oke, siap. Ya. Oke, untuk sementara dengan Pak Dr. Hasan Bisri disiapkan dulu ya jawabannya. Sambil menunggu saya akan bertanya kepada peserta, ya, kepada Pak Suprasojo terkait dengan tesis ini. Nah, saya ingin tanya nih, penelitian Bapak ini penelitian apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Apa bedanya salah satunya antara kualitatif dan kuantitatif? Kualitatif dia langsung, Pak. Nah, artinya Langsung. dengan bicara, dengan ya tadi Ya. 3 sumber kan, kepala sekolah, kemudian siswa, kemudian guru PAI. Ya. Tapi kemudian salah satunya adalah bahwa penelitian kualitatif itu didasarkan pada hipotesis. Permasalahannya kemudian mengapa di halaman 112 di 112. tesis ini ya ada tesis, ada hipotesis, maaf saya, ada hipotesis. Pada penelitian kualitatif didasarkan atas fenomena yang ada. Ya. Itu maksud saya harus diperbaiki. Yang kedua, saya ingin bertanya terkait dengan profil, ya. Tidak ada di sini profil sekolah. Jumlah siswanya berapa, jumlah gurunya berapa, kemudian sarana prasarana di sekolah SMP itu tidak ada. Ada nggak datanya di sini? Dimuat nggak di tesis ini? Nggak ada. Profil sekolah. Nah, profil sekolah itu harus ada, dan profil sekolah itu juga harus dikonsultasikan kebenarannya dengan kepala sekolah di situ. Nah, kemudian Saudara Prasojo ini di sekolah tersebut sebagai apa? Sebagai guru PAI bukan? Bukan. Sebagai bukan, Pak. Sebagai apa? Ya, sebagai peneliti, Pak. Peneliti, bukan sebagai guru. Bukan, Pak. Ya, masalahnya kalau sebagai guru PAI masa meneliti dirinya sendiri itu kan suatu nggak mungkin.
Nah, kemudian di dalam tesis ini ya banyak penulisan yang memang harus diperbaiki. Salah satunya adalah model huruf yang digunakan ini masih pakai Times New Roman, harusnya menggunakan Arial sesuai dengan buku pedoman akademik. Yang keduanya, selanjutnya juga di sini saya lihat ada nggak ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan tentang judul ini? Ada nggak kira-kira? Ayatnya ya. Ya, ada nggak? Yang terkait dengan judul ini? Ada Pak tentang ayat ini laqad kana lakum fi uswatun Ya, hasanah. ada di halaman berapa? Tertulis nggak di halaman berapa? Enggak, Pak. Ya, artinya kalau uswatun hasanah itu kan cenderung bagaimana setiap guru itu memiliki suri tauladan terbaik. Nah, Iya. kemudian ini kan ada judulnya adalah dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Saya ingin mengkonfirmasi dulu, karakter dan akhlak itu sama nggak atau berbeda? Perbedaan antara karakter Ya, ini kan ada dengan membentuk karakter dan akhlak. iya, Ya. Pak. Berarti kalau ada kalimat dan tentu berbeda. Iya. Nah, pertanyaan saya apa bedanya? Kalau karakter itu lebih sebagai sekumpulan nilai sikap, perilaku, kepribadian siswa, Pak, seseorang. Nggak bisa nggak ada poin-poin tertentu perbedaannya di mana? Misalkan sikap, yang kedua di apa, ketiga di apa, ada nggak? Kalau dia karakter sama akhlak dia lebih ke moral, Pak. Nah, kamu bilang moral. Maka saya akan tanya lagi, apa bedanya karakter, akhlak, dan moral? Ada bedanya nggak? Karakter, Akhlak, akhlak, moral. moral. Apa bedanya? Karakter itu kan Apa? Nah, karakter. Nah, ini harus jelas. Harus mampu menjelaskan perbedaan signifikan antara dua hal ini, karakter dan akhlak, ya. Karena di sini dalam judul ini menggunakan istilah karakter dan akhlak. Ada pendidikan karakter, ada pendidikan akhlak. Dan ini saudara harus mampu menjelaskan perbedaan, persamaan. Dan ini harus tertuang dalam tesis ini. Nah, pertanyaan saya, tertuang nggak di tesis ini di halaman berapa adanya? karakter ya, Pak ya? Ya, ada nggak? Baca nggak? Kamu pegang nggak tesisnya? Di laptop, Pak. Oh, di laptop. Ya, harusnya lebih mudah untuk melihatnya. Poin-poin apa perbedaan antara keduanya. Karena memang itu juga penting sebagai sebuah landasan utama ya dalam tesis ini. Kalau memang tidak bisa membedakan, ya buat apa gitu kan, harus bisa dijelaskan perbedaannya. Nah, kemudian permasalahannya saya tanya nih, karena ini penelitian kualitatif, ya sekali lagi di kualitatif ini kamu mencantumkan hipotesis. Pertanyaan penelitiannya apa? Pertanyaan penelitian ini apa? Pertanyaan penelitiannya, Pak ya? Penelitiannya apa? Nah, apa? Apa ya? Bisa laptop. Nah, oke, kalau enggak saya bacakan saja nih. Bagaimana strategi guru agama Islam dalam membentuk karakter dan akhlak siswa pertama? Yang kedua, apa peran guru agama Islam dalam proses tersebut? Kemudian apa faktor pendukung dan penghambatnya gitu, Pak? Nah, kalau saya di sini berbeda ini. Kalau kaitan dengan rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana peran guru PAI
dalam membentuk karakter dan akhlak ya. Ada kalimat dua nih, karakter dan akhlak di siswa SMP daerah. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi guru PAI dalam membentuk karakter dan akhlak. Yang ketiga, bagaimana strategi guru agama Islam di SMP daerah Kabupaten Asahan dalam mengatasi tantangan tersebut. Nah, jawaban ini sudah ada belum jawabannya dari permasalahan ini? Permasalahan ini, Pak. Insya Allah ada, Ya. Pak. Di mana adanya? Jawabannya ada di mana? Bentar, Pak ya. Bentar, Pak, cari, Pak. Ya. Oke. Pak Suprasojo, karena tadi pertanyaan dari Pak Dr. Hasan Bisri belum tuntas, dilanjutkan Pak Dr. Hasan Bisri. Iya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, tadi yang saya sampaikan di akhir itu, coba untuk menjawab pertanyaan pertama, datanya yang mana Pak Sojo? Pertanyaan pertama itu apa pertanyaan pertama? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama apa? Maksudnya pertanyaan gimana, Pak? Pertanyaan penelitian yang pertama yang mana coba? Oh, pertanyaan penelitiannya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana strategi guru? Bagaimana peran? Iya, peran strategi guru agama Islam dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Sekarang untuk menjawab pertanyaan ini, coba data yang diambil, data yang diperoleh seperti apa? Data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan ini, mana? Kira-kira mana yang bisa menjawab pertanyaan pertama ini? Datanya yang mana? Strateginya, Pak ya? Datanya aja, datanya. Kan tadi ada kepala sekolah yang wawancara, ya kan? Ada guru PAI, ada siswa. Nah, sekarang kalau kita ingin mendapatkan data itu untuk menjawab pertanyaan ini, ya, yang mana yang digunakan? Tentang strategi guru PAI, Pak ya? Strateginya ya? Ini sesuai pertanyaan, bagaimana peran guru agama Islam? Ya kan? Itu kan pertanyaannya itu kan? Nah, kemudian kan mengambil data tuh Pak Prasojo. Ambil datanya kan tadi ada kepala sekolah, ada guru PAI, ada siswa, ada wawancara mendalam kan? Wawancara mendalam. Nah, pertanyaan saya, coba datanya yang mana untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini? Data wawancaranya, hasil wawancara. Data wawancara Pak ya? Ya. Nah, nanti gini, Pak Prasojo, nanti ya. Halo. Pak Prasojo, nanti nih ya. Ini diperbaiki ya. Diperbaiki. Kalau yang di halaman ini ya, halaman ini yang lampiran itu kan ada transkrip wawancara kan ya, yang halaman 142. Ya, itu kan transkrip wawancara kan? Transkrip wawancara. Itu ada kan? Tapi itu kan masih umum. Nah, sekarang nanti dibuat di lampiran, pertanyaannya apa, kemudian jawaban data dari wawancara apa saja yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dibuat seperti itu. Halo, paham nggak? Iya, Pak. Di lampiran. Paham nggak? Iya, di lampiran halaman 142 itu kan umum. Betul nggak? Itu kan transkrip umum ya, hasil wawancara ya. Betul kan? Nah, pertanyaan saya kan supaya sistematis, nanti dibuat
berdasarkan data hasil wawancara, ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan ditulis di atas tuh, nanti buat tabel. Pertanyaan pertama apa? Nanti data yang diperoleh apa saja yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian itu. Paham maksudnya? Nanti dari kepala sekolah datanya apa, dari guru apa, dari siswa apa. Kemudian nanti pertanyaan Siswa kedua apa ya? sama. Pertanyaan kedua sama, pertanyaan keduanya apa? Kemudian data hasil wawancaranya apa? Sesuai dengan pertanyaan penelitian, sehingga nanti mudah menyimpulkannya. Itu baru Ya. dari wawancara, ya kan? Dari hasil observasinya apa? Nah, seperti itu. Sesuai dengan pertanyaan pertama. Karena ada triangulasi kan? Betul nggak? Triangulasi itu apa, Pak? Pak Prasojo? Triangulasi yang dituliskan di sini. Apa triangulasi? Ya. Iya. Di bab 3 ada triangulasi tuh. Validitas data. Validitas, cross check namanya itu, sama aja cross check, mengcross check data. Mengcross-check. Iya, data versi kepala sekolah seperti apa, versi kepala siswa seperti apa, ya. Kemudian ini ada Mylis Haberman 94. Memang ada berapa tahap Mylis? Mylis ada berapa tahap? Di sini kan 3 nih tuliskan ya, halaman 120. Yang benar 3 apa 4? Ya. Yang benar 3 apa 4? Ada ngelek ya Pak Adi ya, ngelek ya. Yang benar itu 4, ada collecting data, mengumpulkan datanya harus dituliskan, collecting data, reduksi data, baru reduction. Collecting, reduction, ya, display, baru verifikasi atau pengambilan kesimpulan tuh. Conclusion. Collecting, mengumpulkan, reduction, display, baru conclusion. 4 tahap. Diperbaiki ya. Halaman 120. Tambah collecting. Iya, satu itu collecting, bukan langsung reduction. Collecting, mengambil data, kumpulan data. Collecting ya. Ya, itu saja. Ya, Pak. Kemudian tadi yang ada hipotesisnya dibuang ya. Hipotesis dibuang. Hipotesis. Iya, tanpa hipotesis. Ya. Kemudian tulisnya sesuai dengan panduan, jangan membuat karangan sendiri. Baca panduannya. Panduan Pak ya? Iya. Misalnya kan ini kalau setiap bab baru jangan ke bawah banget, ini bawah banget nih. Tuh ke bawah sekali. Iya, topnya sama aja. Topnya kan 4 ya, marginnya kan. Jangan diturunkan sampai setengah. Ya. Baik, itu saja saya serahkan kembali kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Semoga bisa diperbaiki. Terima kasih Pak Dr. Hasan Bisri atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan saya juga tadi sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Dan dicatat nggak? Tadi pertanyaan-pertanyaan itu dicatat nggak? Dicatat Pak. Dicatat ya. Jadi intinya banyak sekali perbaikan-perbaikan harus dilakukan dalam menyelesaikan tesis ini. Dan dari saya sudah selesai ya pertanyaannya, walaupun tadi masih ada pertanyaan yang belum terjawab, namun itu menjadi catatan kemudian untuk perbaikan. Ya, Pak Suprasojo. Oke, paham Pak Suprasojo? Ada yang ingin dikonfirmasi Pak Suprasojo? Mohon maaf. Ya. Gimana? Kurang jelas pertanyaannya apa gimana? Ngelek nih. Ya Pak. Ya. Halo. Saya tidak tadi ngelek, nggak ada yang disampaikan pertanyaannya Pak Suprasojo. Iya, maksudnya Pak, rekaman ini ada nggak Pak kira Pak? Kalau punya anak kayaknya datanya udah penuh.
Ya, rekamannya nanti ada di saya. Nanti kamu bisa cari info nomor saya untuk saya kirimkan rekamannya setelah beberapa waktu ke depan. Jadi dengan demikian saya mengucapkan selamat kepada Pak Suprasojo, para saudara yang telah sampai pada tahapan ujian tesis ini dengan catatan perbaikan ya, dengan catatan perbaikan sebagaimana tadi komentar-komentar penguji. Ya, demikian terima kasih dan dengan mengucap alhamdulillah alamin sidang tesis atas nama Suprasojo dinyatakan ditutup dengan catatan perbaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.